untuk pagi ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita 2 atau 3 bulan yang lalu. Bukan, ya hijrah dulu kan kita sudah bahas hijrah itu menyelah. Sebelum itu kita membahas Al-Falaq. Kita membahas Al-Falaq, masih ingat? Itu saya tulis di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sampai di situ aja dulu. Masih ingat kita dulu membahas Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya pembelahan. Tapi buku terjemah Al-Quran seringkali mempersempit arti Al-Falaq. Dipersempit diartikan waktu subuh. Sehingga Qul a'udzu birabbil falaq diartikan katakan aku mohon perlindungan kepada Allah Tuhannya waktu subuh. Padahal Al-Falaq itu artinya pembelahan. Saya mengajak kembalikan ke arti aslinya supaya cakupannya lebih luas. Karena permohonan kita adalah perlindungan terhadap hal-hal yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan waktu subuh. Kalau kita mohon perlindungan terhadap hal-hal yang sangat luas cakupannya, kemudian Al-Falaq diartikan waktu subuh, itu kayak nggak mencakup. Nah, jadi kita kembalikan ke arti aslinya. Saya pernah menjelaskan seperti ini. Ada yang penasaran, seorang dokter masih muda itu, dokter mata. Kok Harizah menyebutnya falak itu pembelahan? Dia cari di internet sana sini, lama ketemunya penjelasan dalam bahasa Inggris, tafsir dalam bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa Al-Falaq itu pembelahan. Nah, kalau itu diartikan pembelahan menjadi sangat relevan karena ayat berikutnya adalah min syarri ma khalaq, mohon perlindungan terhadap sisi buruknya apapun yang Allah ciptakan. Ya, min syarri ma khalaq, dari sisi buruknya apapun yang diciptakan oleh Allah. Nah, di terjemahan itu juga kurang pas karena diartikan kejahatan. Padahal tidak semua yang buruk itu dianggap jahat. Kadang-kadang jahat tidak dianggap buruk. Kita kembalikan ke arti aslinya. Syar itu buruk. Saya kasih contoh hal yang buruk tetapi kebanyakan orang tidak menganggap jahat. Apa itu? Merokok. Merokok itu baik apa buruk, Pak Habib? Buruk. Tapi kalau dikatakan sisi jahatnya apa yang diciptakan oleh Allah, merokok tidak termasuk. Masuk. Pokoknya semua yang mempunyai sisi buruk itu kita mohonkan kepada Allah supaya kita dilindungi. Oleh karena itu kita mesti memahami bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui pembelahan. Karena pembelahan, maka semua yang ada di alam raya ini pasti berpasang-pasangan. Karena satu berbelah menjadi dua, masing-masing dari dua ini berbelah lagi. Jadi semua seisi alam raya ini berpasangan. Pengetahuan kita tentang pasangan itu terlalu sempit, sehingga kita menganggap pasangan kalau ada laki dan perempuan, jantan dan betina, sehingga sesuatu yang tidak perlu dikatakan laki dan perempuan itu dilakikan, diperempuankan.
obeng laki dan obeng perempuan. Nggak ada itu laki dan perempuan di situ. Ya, makanya Allah menyebut subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan. Pasangan itu ada pada pohon-pohonan, ada pada diri kalian, dan pada yang kalian tidak tahu. Nah, yang kita tidak tahu itu lebih banyak gitu. Ya, jadi kita itu di surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, wa mimma la ya'lamun ini banyak yang kita tidak tahu. Pasangan-pasangan itu makhluknya Allah yang ada di alam raya ini kan tidak semuanya itu materi. Ya kan? Di badan kita aja ada yang materi, ada yang tidak materi. Badan kita materi, roh itu materi. Yang berpasangan itu tidak hanya yang materi, yang tidak materi pun juga ada pasangan. Ya, jadi pasangan-pasangan yang diciptakan oleh Allah itu baik berupa materi maupun yang bukan materi. Dua-duanya makhluknya Allah. Nah, yang bukan materi itu banyak, misalnya terang dan gelap, ya, panas, dingin. Itu yang non materialistik, baik dan buruk. Lah ini Pak Sukoco, sekalian apa? Jadi kalau begitu semua yang diciptakan oleh Allah itu mesti berpasangan, mesti ada unsur baik, ada unsur buruk. Covid, baik apa buruk? Iya, ada baiknya, ada buruknya. Begitu loh, Pak. Kita punya duit, baik apa buruk? Ya, ada baiknya, ada buruknya. Jadi tidak selalu duit yang kita miliki itu baik. Ada orang yang karena punya duit lalu terus mentang-mentang dia punya duit banyak dan dia kesal sama seseorang, tolong bunuh dia, aku kasih kamu 500 juta. Duit itu baik apa buruk? Buruk. Ya, hati-hati. Semua ciptaan Allah ada baiknya dan ada buruknya. Covid ini baik apa buruk? Ada baiknya, ada buruknya. Pertemanan, baik apa buruk? Baik. Karena pertemanan itu baik, maka Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk silaturahim. Tapi pertemanan itu ada yang jelek ya? Ada nggak korupsi yang tanpa berteman? Ya? Korupsi itu kan mestinya kerjasama. Apalagi kalau korupsi itu ada hubungannya dengan APBN. Harus ada mulai dari yang membuat hukum. APBN itu kan diputuskan dengan hukum, dengan undang-undang. Ya, APBN itu harus diputuskan dengan dalam wujud undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Maka kalau ada pemerintah daerah kepengin proyeknya masuk di dalam APBN, nyokoknya mulai dari mana? Mulai dari penyusunan anggaran. Pembahasan penyusunan anggaran. Di mana itu? Di Banggar, DPR. Jadi mulai dari awal itu sudah mulai sokong menyokong. Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa korupsi kalau tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Bekerja sama dengan orang lain itu artinya kan pertemanan. Nah, pertemanan yang seperti itu baik apa buruk? Buruk. Jadi hati-hati ya, ketika kita berteman, kadang-kadang menjadi baik, kadang-kadang menjadi buruk.
Oleh karena itu, pilihlah teman. Salah satu cara milih teman gimana? Datang ke masjid. Kira-kira. Tapi apakah semua orang yang datang ke masjid itu baik? Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi kita tetap hati-hati. Saya kasih contoh statement di dalam Al-Quran bahwa di antara orang-orang yang bergaul itu ada yang suka menzalimi yang lain. Itu bisa dilihat di surat Shad, surat 38 ayat 24. Ini kata-kata Nabi Daud. Dan kata-kata Nabi Daud itu benar adanya. Mulai karena itu dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi kita. Ayat itu lengkapnya, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'dhin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Waktu itu ada dua orang yang bersengketa. Yang satu mempunyai 99 kambing, yang satu punya satu. Yang punya 99 minta kepada yang satu supaya yang satu itu diserahkan kepada dia supaya bisa genap menjadi 100. Tapi yang punya 99 ini pinter omong. Hati-hati juga, orang pinter omong itu juga kadang-kadang bahaya. Ini pinter omong untuk menzalimi temannya. Karena yang temannya yang punya kambing satu ini kewalahan menjawab, minta dihakimi oleh Nabi Daud. Nabi Daud bilang, nggak bisa, yang temanmu yang punya 99 ini telah menzalimi yang satu ini. Terus poin yang saya ambil yang sifatnya umum, wa inna katsiran minal khulata, sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bergaul. Khulata itu bercampur itu bergaul. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd, sebagian itu menzalimi atau melampaui batas terhadap orang lain. Melampaui batas itu misalnya begini. Saya punya hak, bapak-bapak dan ibu-ibu punya hak. Misalnya saya dengan Zuhri. Saya punya hak, Zuhri punya hak. Kemudian haknya dia saya ambil. Ini namanya melampaui batas. Melampaui batas haknya. Kalau misalnya sebenarnya saya dan Zuhri gajinya sama-sama 5 juta misalnya. Kemudian saya ambil dari bagian dia yang 500. Ini aku melampaui batas hak. Nah, ini namanya yabghi. Banyak nggak ini terjadi di negara kita? Banyak ya. Oleh karena itu ini contoh bahwa dalam pergaulan pun ada sisi buruk. Kita dianjurkan untuk mencari sisi baiknya, maka disebut silaturahim. Cuma kadang-kadang orang yang jahat-jahat itu menggunakan istilah silaturahim untuk bersekongkol. Ya, jadi hati-hati bahwa silaturahim hanya berlaku untuk kegiatan yang baik-baik saja. Yang buruk itu namanya bukan silaturahim, tetapi bersekongkol. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah agar dijaga jangan sampai kena sisi buruknya pergaulan. Caranya gimana? Kita bisa baca di surat Al-Kahfi misalnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhallah. Tekunilah
Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang selalu zikir kepada Allah siang maupun malam, pagi maupun sore. Udah bergaul dengan situ, jangan tinggalkan mereka. Jangan kamu lalu taat ngikuti orang-orang yang jahat, yang hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Nah, ya, jadi ayat ini mengajari kita bahwa pergaulan itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Ambillah sisi baik, yaitu bergaul dengan orang yang kriterianya ini, dihindari kriteria yang ini. Nah, ketika kita mohon kepada Allah min syarri ma khalaq, itu dari sisi buruk apapun termasuk ini. Ya Allah, hindarkanlah saya dari pergaulan dengan orang-orang yang jahat. Karena orang jahat itu kadang-kadang mempunyai pengaruh yang kuat sehingga kita tidak berani menolak. Ya, kan seringkali begitu. Wah, saya kan hanya ikut-ikutan. Ya salahmu ikut-ikutan. Gitu. Nah, kenapa? Ya saya tidak bisa menolak. Nah, oleh karena itu kita mohon Allah, udah jauhkan Allah saya dari pergaulan itu. Kepemimpinan, bagus apa jelek? Bagus. Rasulullah selalu menganjurkan kepemimpinan. Sampai misalnya begini, kalau kamu bepergian bertiga atau lebih, pilih salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu yang dianjurkan oleh Rasulullah itu di semua kegiatan, pokoknya kita berjamaah, berbareng-bareng, pilih pemimpin. Berarti pemimpin itu ada baiknya bukan? Tapi hati-hati, pemimpin itu juga ada yang jelek. Kalau pemimpinnya itu geret-geret kepada kejahatan, yang dipimpin nggak berani. Ya. Pimpinannya ngajak misalnya korupsi, tapi bawahnya dia mau menolak, susah. Ya. Saya tidak berani ngomong secara eksplisit karena itu nanti saya bisa dituntut. Tapi Bapak Ibu tahu sendirilah apa yang terjadi di dunia ini, termasuk di negara kita, bahwa kepemimpinan itu ada kalanya mengarah kepada kebaikan, ada kalanya mengarah kepada keburukan. Kalau pemimpin kita mengarah kepada keburukan, kita boleh ngikut gak? Pak Quraish Shihab ada ceramahnya di YouTube, kayaknya sengaja rekaman di YouTube. Hati-hati bahwa kalau ada pemimpin yang melakukan pelanggaran, kemudian yang dipimpin itu mendukung, dia ikut andil di dalam dosa. Kenapa? Loh, seorang pemimpin tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dianggap sebagai pemimpin kalau nggak ada pengikut, bukan? Tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak ada pendukung. Orang yang mengikuti ini ikut berdosa karena dia mendukung seseorang yang berbuat jahat. Satu, dosanya bisa lebih banyak daripada pemimpinnya. Kedua, kalau ada pemimpin itu melakukan suatu pelanggaran, yang dipimpin kewajibannya apa? Menegur, mengingatkan. Kok dia diam aja? Oh, dosa lagi. Apalagi kalau pemimpin itu memerintahkan, kemudian yang diperintah ini nurut. Wah, dosa lagi. Jadi hati-hati, kita rakyat bisa berbuat dosa atau bisa mendapatkan dosa karena perilaku pemimpin kita. Oleh karena itu, orang Islam tidak boleh mendukung pemimpin yang jahat. Saya kasih contoh, pemimpin yang jahat seperti Fir'aun. Ya, kalau saya menyebut Fir'aun kan aman. Ya, di Al-Quran ada, bisa dilihat di surat 28 ayat 4.
Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu sombong di muka bumi. Ala itu diterjemahkan sebagai sombong. Ala arti aslinya adalah menempatkan diri di atas. Nah, ketika dia menempatkan diri di atas itu berlebihan. Berlebihannya gimana? Dia manusia biasa, dia mengaku Tuhan. Karena dia ingin ditaati oleh rakyatnya seperti seorang hambanya Tuhan kepada Tuhannya. Sehingga dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sombong, berlebihan. Nah, itu dalam rangka supaya semua harus tunduk patuh. Terus wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia memecah belah rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri dipecah belah. Syi'an itu jamak dari syiah. Syiah artinya kelompok. Jadi ada kelompok yang mendapatkan privilege, ada kelompok yang tidak mendapatkan privilege. Jadi kalau ada kelompok yang dapat privilege ini melanggar peraturan, diproses nggak? Tidak diproses. Tapi kalau ada kelompok yang tidak mendapatkan privilege, kesalahan sedikit aja langsung diproses. Ini namanya yastad'ifu ta'ifatan minhum, membuat sekelompok dari rakyatnya itu lemah. Jadi memarginalkan kelompok-kelompok rakyatnya. Jadi ada kelompok yang diberi privilege, ada kelompok yang dimarginalkan. Ini bahaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Fir'aun. Apakah di zaman modern ada Fir'aun yang kelakuannya seperti ini? Ibu yang jawab. Nah, perlakuan memperlemah ini Fir'aun keterlaluan, sehingga Allah mengutus Nabi Musa. Apa itu?